Shalom saudara, saya Pendeta Reza Abraham saat ini akan membagikan pelajaran Sekolah Sabat di pelajaran yang ke-6 dengan judul Motivasi dan Persiapan untuk Misi. Dalam pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, saya mencoba membaca, kemudian saya membagi menjadi 3 bagian. Kita bisa lihat di belakang ini. Yang pertama adalah motivasi, ini pelajaran hari Minggu dan hari Senin. Kemudian yang kedua perencanaan atau persiapan untuk misi, ini pelajaran hari Selasa. Kemudian yang ketiga, hasil dari misi, ini adalah pelajaran hari Rabu. Dan yang keempat, bagian terakhir, ini hari Kamis, gambaran dari gereja mula-mula. Kita lihat yang pertama, motivasi, pelajaran hari Minggu dan hari Senin. Motivasi itu sebagai tujuan dari sebuah misi, yaitu menyampaikan pekabaran kepada orang-orang lain. Apa motivasi yang sesuai dengan ajaran Alkitab di dalam menyampaikan pekabaran misi kepada orang lain? Kita bisa lihat pengalaman di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Ya, ceritanya adalah beberapa perempuan pada saat itu datang berkunjung ke kuburan Yesus. Kemudian mereka terkejut karena melihat kuburan Yesus sudah terbuka. Berarti kan ada yang masuk. Nah, kemudian mereka mencoba masuk ke dalam kuburan Yesus dan mereka juga terkejut melihat mayat Yesus tidak ada. Dan mereka juga terkejut ketika mereka melihat ada malaikat Tuhan di sana dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, perempuan-perempuan ini merasa bersuka cita karena mendengar Yesus sudah bangkit. Kemudian sukacita mereka tunjukkan dengan mereka kembali pulang dan menyampaikan kabar tentang kebangkitan Yesus ini kepada murid-murid Yesus yang lain. Jadi motivasi mereka untuk menyampaikan pekabaran tentang kebangkitan Yesus adalah karena mereka mengalami kebangkitan Yesus. Artinya mereka melihat kubur Yesus kosong, artinya Yesus bangkit, mereka mengalami. Jadi bagian yang pertama, motivasi di dalam menyampaikan misi itu adalah sebuah pengalaman dengan Yesus atau bersama dengan Yesus. Apa yang dialami oleh perempuan-perempuan ini yang berkunjung ke kubur Yesus, mereka punya pengalaman, mereka menyaksikan bahwa memang benar Yesus bangkit. Itulah sebabnya mereka bersuka cita dan mereka meluap-luap untuk menyampaikan pekabaran tentang kebangkitan Yesus ini kepada murid-murid Yesus yang lain. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, Lukas 24 ayat 44 dan 45. Di sana Yesus menyatakan tentang firman Tuhan. Motivasi di dalam menyampaikan pekabaran misi ini bukan hanya sekedar pengalaman, tidak berhenti di dalam pengalaman bersama dengan Yesus. Karena murid-murid Yesus juga mengalami di sana, Yesus menampakkan diri setelah bangkit kepada murid-muridnya, menunjukkan bekas lubang paku, kemudian mereka menyaksikan sendiri, mereka pegang, kemudian mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Semua ini adalah sebuah pengalaman bersama dengan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus tidak membiarkan murid-muridnya hanya berhenti pada pengalaman bersama dengan Yesus saja. Tapi di Lukas pasal 24 ayat 44 dan 45, Yesus menyampaikan tentang firman Tuhan secara khusus perjanjian lama. Yesus sebut ada Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, ini yang ada di dalam perjanjian lama, yang di sana menubuatkan tentang Yesus dan digenapi di dalam Yesus, mengingatkan para muridnya bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu benar dan digenapi di dalam Yesus. Maka Yesus membuka pikiran mereka dan mereka mengerti, memahami firman Tuhan. Jadi motivasi yang kedua dalam menyampaikan pekabaran misi, selain pengalaman bersama dengan Yesus, juga harus ada belajar firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Ini menjadi dasar di dalam menyampaikan pekabaran misi. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita? Untuk yang pertama, pengalaman dengan Yesus. Kita memiliki pengalaman dengan Yesus meskipun kita tidak bisa melihat Yesus. Bagaimana pengalaman kita bersama dengan Yesus? Ya misalnya saja, kita memiliki hubungan dengan Yesus setiap hari kan, berdoa. Kemudian kita meminta sesuatu. Kemudian dari apa yang kita minta, Tuhan kabulkan. Misalnya meminta berkat, Tuhan kasih berkat kepada kita. Kita masih bisa menikmati kehidupan. Kita masih bisa makan, masih bisa minum. Itu sebuah pengalaman di mana Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Ketika kita sakit, kemudian kita disembuhkan, itu adalah pengalaman di mana Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada kita. Ada banyak hal yang kita bisa
jalani dalam hidup ini pengalaman bersama dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan setiap hari, dengan sukacita yang kita jalani setiap hari, itu semua oleh karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Itu adalah sebuah pengalaman bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya, maka penting sekali dalam kehidupan kita membangun pengalaman bersama dengan Yesus. Kita harus memiliki pengalaman dengan Yesus setiap hari melalui doa kita, melalui kita selalu berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, ada sukacita di sana, ada berkat, ada rasa syukur yang kita alami. Dan itu membawa dalam hati kita satu sukacita, dan di sana kita bisa menyaksikan tentang Yesus kepada orang-orang lain. Itu adalah pengalaman. Tapi tidak hanya berhenti di situ saja. Maka perlu adanya belajar firman Tuhan setiap hari, memahami firman Tuhan. Bagaimana caranya belajar firman Tuhan? Setiap hari kita membaca Alkitab, merenungkan firman-Nya, melalui renungan pagi, melalui belajar sekolah Sabat. Itu semua adalah pembelajaran firman sehingga kita semakin dipertambahkan dalam pengetahuan firman Tuhan, semakin mengerti, memahami firman Tuhan. Maka dengan adanya pengalaman bersama dengan Yesus, adanya belajar firman di sana, itu akan membuat sukacita dalam hidup kita. Hati kita akan meluap-luap untuk menyampaikan pekabaran misi kepada orang lain. Itulah motivasi yang harus dimiliki, pengalaman dengan Yesus dan belajar firman Tuhan. Ini yang bagian pertama. Kemudian setelah kita memiliki motivasi di dalam pengalaman dengan Yesus, kemudian belajar firman Tuhan, bagian yang kedua adalah persiapan dalam menyampaikan misi atau perencanaan. Perlu ada perencanaan dalam menyampaikan misi kepada orang-orang lain. Kita bisa melihat di bagian ini, di Kisah 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sebelum Yesus terangkat ke sorga saat itu, maka Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk menyampaikan misi, maka perlu ada kuasa dari Tuhan. Dan itu melalui adanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sangat penting sekali dalam menyampaikan misi. Kemudian Yesus katakan, kamu harus memulai misi itu mulai di Yerusalem, yaitu tempat di mana mereka tinggal, tempat terdekat. Ini dua hal yang Yesus sampaikan di sana. Kemudian apa yang murid-murid Yesus lakukan ketika Yesus terangkat ke sorga? Dalam Kisah 1 ayat 12 sampai dengan 26, murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem. Kemudian mereka bersatu hati di dalam doa bersama. Mereka saling mendoakan, mereka saling menguatkan, mereka saling bersaksi bersama-sama pada saat itu. Kemudian yang kedua, mereka membuat perencanaan, persiapan untuk menyampaikan misi. Selain mereka bersatu hati berdoa, mereka merencanakan bagaimana caranya. Kita bisa baca salah satunya di sana, untuk mengisi kekosongan dari 12 murid Yesus karena Yudas bunuh diri, maka mereka membuat perencanaan untuk mengisi, mencari pengganti, mengisi kekosongan dari 12 murid Yesus. Kemudian mereka membuat lingkup mereka itu dalam sebuah organisasi, ya, dalam lingkup mereka internal, secara internal. Terus mereka mempersiapkan misi apa saja yang akan mereka lakukan dalam menyampaikan misi ini kepada orang-orang lain. Jadi ada persiapan yang mereka lakukan. Mereka membuat rencana di sana. Nah, betapa pentingnya di sana, di dalam mereka bersatu hati dalam doa ini akan meminta kuasa Roh Kudus menjadi bagian mereka. Mereka dipersiapkan dalam menyampaikan misi. Kemudian mereka membuat rencana, membuat persiapan apa saja yang akan dilakukan. Nah, bagaimana penerapannya dengan kita? Ya, secara pribadi, kita perlu untuk meminta Roh Kudus setiap hari untuk menuntun kehidupan kita. Kalau bicara secara persekutuan atau gereja, penting sekali adanya persatuan dan kesatuan di dalam gereja. Kita perlu berdoa bersama-sama untuk meminta kecurahan Roh Kudus. Sehingga dengan kita meminta kecurahan Roh Kudus, bersatu hati di dalam gereja, maka Roh Kudus akan turun ke atas kita secara pribadi maupun kepada masing-masing kita di dalam gereja. Dan juga perlu ada perencanaan, bukan hanya sekedar ya sudah yang penting kita berdoa, tapi tidak ada perencanaan. Selain berdoa meminta Roh Kudus, kita juga perlu ada persiapan perencanaan apa saja program yang akan kita buat. Secara khusus, kalau kita punya program secara gereja, ya contohnya membagikan buku penginjilan, buku kemenangan akhir, itu didoakan dulu. Kemudian kita punya rencana siapa ya yang akan saya berikan, kita doakan. Kemudian membangun komunikasi dengan orang yang akan kita kasih buku. Atau kita buat program seperti pelayanan masyarakat dalam hal kesehatan, membagi sembako, menjalin hubungan. Apa saja kita bisa lakukan, yang jelas harus ada perencanaan untuk
menyampaikan pekabaran misi ini kepada orang-orang lain. Selain meminta Roh Kudus untuk menuntun, dan juga ada persiapan yang disiapkan di sana. Inilah yang bagian yang kedua, perencanaan persiapan di dalam menyampaikan misi. Nah, setelah kita meminta Roh Kudus menuntun kita, mempersiapkan segala sesuatunya, kita percaya bahwa Tuhan pasti turut campur tangan. Segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan terbuang sia-sia. Maka bagian yang ketiga, ini hari Rabu, ada hasil yang dicapai. Murid-murid Yesus pada saat itu dalam Kisah 2 ayat 41, hasilnya adalah setelah pekabaran misi disampaikan pada waktu hari Pentakosta, ya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, maka ada 3.000 jiwa yang percaya kepada Yesus, mereka bertobat dan mereka dibaptiskan. Ini hasilnya. Jadi pada waktu mereka menyampaikan pekabaran misi, itu pada waktu hari raya Pentakosta, karena memang dari 7 hari raya orang Yahudi, ada 3 di antaranya yang mengharuskan laki-laki untuk datang ke Yerusalem, merayakan hari raya, salah satunya adalah Pentakosta. Sehingga pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem, yang sudah diaspora, yang sudah campuran, mereka tidak lagi tahu bahasa Yahudi, makanya bahasa ini menjadi penghalang dalam menyampaikan pekabaran tentang misi, yaitu tentang keselamatan di dalam Yesus. Pada waktu itu Roh Kudus bekerja turun ke atas mereka, mengaruniakan mereka bahasa lidah, sehingga mereka bisa berkata-kata dan didengar oleh orang banyak yang tidak tahu bahasa mereka sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Itulah bahasa lidah. Jadi ada penghalang itu adalah bahasa, tapi Tuhan punya banyak cara. Sesuatu yang di luar nalar kita, yang Roh Kudus berikan kepada para murid, sehingga 3.000 jiwa dimenangkan. Nah, aplikasinya dalam hidup kita, kadang-kadang kita berpikir begini, kok mereka bisa 3.000 jiwa, tapi kadang kita untuk mendapatkan jiwa di dalam persekutuan, dalam gereja kita susah sekali. Nah, ini penekanannya adalah kepada adanya pertumbuhan. Karena kita tahu, sebelum 3.000 jiwa bertobat dan percaya kepada Yesus ini, jumlah mereka hanya 120 orang. Kemudian mereka bertambah, ada 3.000 jiwa, dan selanjutnya di dalam buku Kisah Para Rasul, pekerjaan Injil ini semakin bertambah dan mereka semakin bertambah dan bertambah. Jadi adanya pertumbuhan di sana. Maka dalam gereja kita di sana, ya jangan kecewa ketika kita tidak bisa sampai 1.000, 2.000 seperti gereja mula-mula saat itu. Tapi dengan adanya pertumbuhan di dalam gereja kita, ketika kita melakukan prosesnya, ada motivasi yang benar dalam menyampaikan misi, ada perencanaan, yaitu berdoa bersama, meminta Roh Kudus, merencanakan dalam hal misi, pasti ada hasil, ada pertumbuhan di dalam gereja. Nah, inilah 3 hal penting yang harus dimiliki di dalam misi, yaitu ada motivasi, ada perencanaan, dan pasti ada hasilnya. Kemudian bagian terakhir, hari Kamis. Hari Kamis ini kita melihat gambaran dari gereja mula-mula. Orang-orang yang sudah dimenangkan, bertobat, maka mereka berkumpul dalam gereja. Nah, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, betapa pentingnya bahwa di dalam gereja itu harus dilakukan tetap belajar firman Tuhan. Jadi pembelajaran firman Tuhan itu sangat penting di dalam sebuah gereja. Bagi orang-orang yang baru percaya, mereka tetap harus belajar firman Tuhan supaya mereka bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Mereka bertumbuh di dalam iman mereka. Firman Tuhan ini menguatkan mereka sehingga gereja semakin bertumbuh. Jadi tetap selalu adanya pembelajaran firman Tuhan di dalam sebuah gereja. Kemudian yang berikutnya ada pemeliharaan, yaitu persekutuan yang terus-menerus. Jadi jemaat itu harus saling mendukung antara satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian, tidak ngomong-ngomongin antara satu dengan yang lain. Tapi adanya persekutuan itu harus dibangun di dalam gereja. Sehingga dengan adanya persekutuan, sering bertemu bersama-sama, saling menguatkan, adanya fellowship, kebersamaan, maka gereja akan semakin kuat di dalamnya, di sana. Inilah gambaran dari gereja mula-mula pada saat ini. Jadi perlu sekali di dalam gereja kita saat ini, kita mengadakan fellowship, persekutuan bersama, tidak menghindari yang namanya kegiatan-kegiatan gereja, karena dengan sering kita mengikuti kegiatan gereja, berkumpul, bersekutu bersama-sama, itu akan saling menguatkan dan akan ada pertumbuhan di dalam gereja. Nah, inilah pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini mengajak kepada kita semua untuk menjalankan misi siapapun kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misi. Yang jelas, kita harus punya motivasi, yaitu pengalaman pribadi dengan Tuhan, kemudian belajar firman Tuhan, kemudian ada perencanaan, dimulai dengan meminta Roh Kudus, kemudian membuat perencanaan,
kemudian ada hasil yang dicapai, yaitu adanya pertumbuhan. Dan kita tetap selalu belajar firman Tuhan di dalam gereja, tetap adanya persekutuan fellowship dalam gereja di sana akan membuat gereja semakin bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Semoga melalui pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.